Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Pada umumnya, sistem pencernaan dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Mulut. Pertama-tama, makanan mengalami proses penghancuran di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut ada 3 macam gigi, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi mengatur letak makanan, mengecap rasa, dan menelan makanan. Fungsi air ludah adalah membasahi dan melicinkan makanan. Di dalam air ludah terkandung enzim, yaitu enzim petialin, yang fungsinya mengubah zat tepung menjadi zat gula. Oleh sebab itu, rasa nasi yang dikunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Ada 2 macam pencernaan pada mulut, yaitu pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh air liur. 2. Kerongkongan. Setelah itu ditelan melalui kerongkongan yang panjangnya sekitar 20 cm menuju lambung. Kerongkongan terdiri atas otot-otot yang lentur. Di dalam kerongkongan, makanan akan diremas dan didorong menuju lambung. Gerakan meremas makanan ini dinamakan gerakan peristaltik. 3. Lambung. Setelah melalui kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung dan dilumatkan kembali dengan batuan getah lambung yang dihasilkan oleh dinding lambung. Asam dan enzim yang dihasilkan oleh dinding lambung antara lain 1. Asam klorida yang berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan. 2. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan 3. Enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton atau asam amino. 4. Usus halus. Setelah melalui lambung, makanan menuju ke usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus halus, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah empedu dihasilkan oleh empedu dan berfungsi untuk mencerna lemak. Sementara getah pankreas dihasilkan oleh pankreas. Enzim yang dihasilkan getah pankreas yaitu amilase, berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. 2. Tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. 3. Lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Dari usus halus, makanan menuju ke usus kosong untuk dihancurkan dan diurai hingga lumat. Kemudian menuju ke usus penyerapan yang mempunyai jonjok-jonjok usus. Fungsinya untuk memperluas penyerapan. Di ujung jonjok itu ada pembuluh darah yang berfungsi menyalurkan makanan ke seluruh tubuh melalui darah. 5. Usus besar. Dari usus halus tadi menuju ke usus besar. Dalam usus besar ada proses penyerapan air dan garam mineral. Sisa makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri yang menghasilkan bahan padat, cair, dan gas. Bahan cair menuju ginjal. Bahan padat dan gas dikeluarkan melewati anus. Bahan padat menjadi tinja dan bahan gas menjadi angin. Sedangkan bahan cair disaring oleh ginjal. Cairan yang berfungsi diserap oleh ginjal, yang tidak berfungsi dikeluarkan berupa air seni. 6. Anus. Sedangkan anus sendiri adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi mengeluarkan benda padat dan cair tadi berupa tinja dan gas. Kita harus menjaga organ pencernaan kita agar tidak terserang berbagai penyakit sistem pencernaan. Jenis-jenis penyakit sistem pencernaan antara lain 1. Karies, yaitu terbentuknya lubang pada gigi akibat penumpukan sisa makanan yang difermentasikan oleh bakteri. 2. Gastritis atau MAH, yaitu peradangan mukosa lambung akibat makanan tertentu seperti asam dan pedas
atau akibat terjadinya peningkatan produksi asam lambung. 3. Appendicitis, yaitu peradangan appendix oleh bakteri. 4. Diare, yaitu infeksi oleh bakteri atau protozoa pada usus besar sehingga feses yang dikeluarkan menjadi encer. 5. Konstipasi atau sembelit, yaitu kurangnya asupan serat yang menyebabkan feses menjadi keras dan padat sehingga sulit dikeluarkan. 6. Wasir, yaitu peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus. 7. Pankreatitis, yaitu peradangan pada organ pankreas. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.